mengalami Tuhan. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang dimaksud pada ayat ini bukannya bahwa Ayub benar-benar melihat Allah secara harafiah, tetapi Ayub memiliki pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman memiliki arti alam atau yang dialami atau dirasakan dan dijalani. Dahulu Ayub mempunyai pandangan terhadap Allah sebagaimana yang diterimanya dari tradisi. Tradisi berpendapat bahwa penderitaan yang dialami seseorang adalah akibat dosa. Bila kita melihat dalam Ayub pasal yang keempat ayat yang kelima sampai ke-9, di sana dikatakan, tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Bila kita melihat ayat ini benar dicatat demikian di dalam Alkitab, namun tidak semua serta-merta demikian. Ada satu kisah dicatat di dalam kitab Yohanes 9 ayat yang kedua sampai dengan ketiga. Murid-murid bertanya kepada Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Di ayat yang ketiga Yesus menjawab, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita kembali diajar mengapa kita harus mengalami Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Yang pertama, mengalami Tuhan akan membawa kita melihat bagaimana Ia bekerja di dalam hidup kita. Sekalipun ada banyak hal yang terkadang sulit untuk bisa kita mengerti dan kita pahami karena pikiran kita yang terlalu terbatas. Yesaya 55 ayat yang ke-9 di sana dikatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di sana dikatakan, setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu dan jalanku di atas jalanmu. Yang kedua, mengalami Tuhan akan membawa kita dapat belajar untuk merendahkan diri dan tunduk kepada kemahakuasaannya Allah. 1 Petrus yang kelima ayat yang ke-6a di sana dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bagian yang terakhir ketiga, mengalami Tuhan akan membawa kita untuk mempercayai kedaulatan Tuhan dan tidak meragukan bagaimana keadilannya, kasih kuasa hikmatnya yang bekerja di dalam hidup kita. Sehingga kita dapat mengalami Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kembali datang mengajar kami. Setiap kami merindukan Tuhan untuk kami bisa mengalami Engkau di dalam perjalanan hidup kami. Bapa yang baik, sebelum kami jauh melangkah menjalani hari yang baru ini, kami merindukan Tuhan. Biar kiranya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan akan menjadi bagian kami. Sehingga dengan penuh keyakinan dan iman percaya kami akan menjalani hari ini. Hari yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Hari yang penuh dengan mujizat. Karena Engkau bekerja di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami siap untuk melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.